Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga. Dimanapun Anda berada, dalam keadaan baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, dan kita akan berbicara menyambut pertandingan yang akan dimainkan hari ini, di mana Persita akan menjamu PSM Makassar di Stadion Indomilk Arena, milik dari mereka. Dan kemudian ada pertandingan seru lainnya yang melibatkan Persibaya menghadapi Persib Bandung. Ini dua pertandingan yang krusial. Terutama juga bagi Persib Bandung tidak boleh kehilangan angka. Draw apalagi kalah ini akan semakin sulit buat mereka. Karena menurut saya tinggal Persib Bandung lah satu-satunya harapan yang bisa mengganggu PSM Makassar yang sudah nyaman berada di puncak klasemen. Sekarang berselisih 13 poin dan akan berbahaya bagi Persib jika gagal mendulang angka di Surabaya menghadapi Persebaya. Dan setelah kekalahan dari Persija kemarin lawan Persik Kediri dengan 2-0 tuh dihajar oleh Persik, menurut saya ya ini sudah sulit, tertutup kemungkinan bagi Persija untuk bisa bersaing, apalagi bisa melampaui angka dari PSM Makassar. Dan itu yang saya bilang tadi, tinggal harapan ada di Persib Bandung, karena Persija terhenti dengan 51 poin. Ini berat, walaupun mungkin masih ada 6 pertandingan, tapi ini sulit bagi mereka untuk terus bisa menerobos naik ke atas. Dan khususnya juga bagi PSM, saat mereka tandang sebelum balik ke kandang menghadapi Bayangkara, mereka harus bisa menang dalam pertandingan ini biar lebih memastikan diri. Saat mereka balik ke Makassar, gelar juara mereka bisa tentukan di sana saat menghadapi Bayangkara, dengan catatan Persib Bandung dalam pertandingan bersamaan itu terpeleset ya menghadapi Persebaya. Tapi apapun itu, jika Persib menang dan PSM menang, tetap posisi PSM itu untuk bisa menjadi juara, saya rasa tidak bisa terbendung lagi buat mereka. Kan secara total mereka masih punya pertandingan-pertandingan yang akan bermain di kandang juga. Selain Bayangkara ada pertandingan terakhir lawan Borneo, dan saya rasa juga lawan Borneo itu tidak akan sampai melawan Borneo. Mereka sudah bisa menjadi juara. Meski mereka harus 2 tandang lagi yang akan mereka perhatikan. Itu menghadapi Madura United dan menghadapi PSIS Semarang. Tapi melihat bagaimana konsistensi dari PSM, semua pasti yakin, terutama pendukung PSM, bahwa tim mereka akan bisa mengunci gelar. Tapi sebelum ke sana, hati-hati dengan Persita Tangerang. Ini tim yang punya ambisi untuk menghentikan laju 9 kemenangan beruntun dari PSM Makassar. Ya, ini mumpung mereka kesempatan bermain, sekaligus membalas kekalahan mereka dalam pertandingan pertama, di mereka dihajar dengan sangat telak oleh PSM ketika bertarung di Parepare, dan ini membuat bagi pasukan Luis Duran untuk bisa menyenangkan pendukung mereka di Stadion Indomilk Arena. Karena kesempatan ini mereka tidak boleh lewatkan. Mumpung Persita sedang bagus tren mereka. 8 pertandingan terakhir Persita tuh tidak kalah. 6 imbang dan 2 menang. Terakhir mereka bahkan saat tandang mereka menahan imbang Bali United 1-1. Ini modal kuat, bagus, modal kuat buat mereka ketika mereka balik ke kandang untuk menjamu tim kuat yang sedang gacor di puncak klasemen, PSM Makassar. Nah, mereka di kandang itu 5 pertandingan kandang tidak terkalahkan ya sejauh ini. Itu bagus. Bagaimana? Walaupun banyak imbang dari Persita, tapi tidak terkalahkan. Nah, terakhir mereka kalah mungkin pada Januari lalu ya, kalau nggak salah. Itu kalah telak, sangat telak dari Persebaya yang masih diperkuat oleh Marcelino Ferdinand, dan Marcelino bisa membuat 2 gol saat itu. Sebelum Marcelino saat ini sudah ada di Belgia, dan itu kekalahan kandang terakhir. Kesininya mereka oke lah. Ada draw, misalnya ada menang sekali. Dan saya rasa ini juga menjadi warning bagi PSM ketika PSM datang ke Indomilk Arena untuk menghadapi Persita. Karena bagi Persita suatu kebanggaan buat mereka kalau bisa menghentikan laju dari PSM. Meskipun PSM nantinya menjadi juara, tapi kalau mereka sempat dikalahkan oleh Persita, Persita ada rasa bangga buat mereka lah. Karena Persita kan sekarang ada di peringkat ke-9 dengan 37 poin. Mereka tentunya akan berusaha untuk bagaimana memepet Persebaya yang ada atas mereka. Mereka harus bisa menghindari juga kejaran ada 2 tim yang ada di bawah, Persis Solo dan PSIS Semarang. Jadi mereka tentunya ingin mendapatkan 3 poin saat mereka melakoni laga kandang mereka.
Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan itu untuk menghadapi PSM yang bagus? Apalagi PSM sudah mendapatkan dua pemain yang kena akumulasi kemarin saat menghadapi Persikabo, Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa. Ini di jantung pertahanan yang kuat. Ya, tanpa Erwin Gutawa dan juga dengan Yuran, mereka masih bisa meraup 3 poin lawan Persikabo. Meskipun itu datang di injury time lewat penalti yang diselesaikan oleh Ramadan Sananta. Ya, dan sekarang ketika Yuran datang, itu tentunya akan kuat untuk berpasangan dengan Agung Manan di belakang. Karena kita tahu bersama PSM itu kan bermain dengan 3-5-2-nya sangat kuat. Di bawah arsitek mereka Bernardo Tavares. Nah, sekarang dengan pelatih mereka Luis Duran, ya apa yang harus dilakukan oleh Luis Duran? Mereka bermain saya pikir menikmati aja. Tidak akan terbeban menghadapi PSM. Persita akan bermain lebih enjoy aja mereka bermain ya. Ini akan menguntungkan buat mereka di kandang, dukungan supporter yang kuat dan tren mereka lagi bagus dan tidak kalah saya bilang tadi dalam 8 pertandingan terakhir. Dan mereka punya pemain-pemain mumpuni ya untuk diperhatikan oleh pemain-pemain William Pluim dan kawan-kawan. Dan tidak mudah, mereka punya kekuatan yang bagus saya pikir ya. Saya dalam catatan saya lihat mereka punya penyerang yang top ya. Ramiro Vergonzi. Ramiro Vergonzi ini sejauh ini sudah membuat 7 gol. Striker yang berbahaya. Ramiro Vergonzi ini juga harus mendapat perhatian dari Yuran Fernandes, Agung Manan, dan juga dengan Erwin Gutawa yang akan bertarung nantinya untuk mengatasi pemain yang satu ini. Nah, dia banyak membuat gol juga karena ada dukungan dari lini tengah yang sangat kuat. Lini tengah Persita Tangerang itu ada seorang pengatur serangan yang sangat bagus. Ini kreator yang oke. Ya, Ezequiel Vidal. Nah, Vidal ini sebagai kreator itu sudah membuat 4 assist sejauh ini. Ada 9 gol dari sini. Jadi ketika Vergonzi terisolasi tidak bisa berbuat banyak di depan, mungkin mendapat penjagaan yang ketat dari Yuran, dari Agung Manan, dari Erwin. Nah, mereka punya solusi dengan datang dari lini kedua dengan Ezequiel Vidal yang juga kuat dalam hal mencetak gol. Selain dia mereka punya Bae Shin Yong. Ini gelandang juga yang oke. Mobilitas dia sangat tinggi. Ya, sama seperti gelandang-gelandang PSM yang kita tahu bersama, ada Kenzo Nambu, ada Akbar Tanjung di sana. Ya, anak muda seperti Ananda Rahyan Arif. Nah, ini Bae Shin Yong ini yang berbahaya juga. Tugas juga bagi Akbar Tanjung dan kawan-kawan, siapapun yang dimainkan Tavares. Ya, mau ada Apang di sana juga dimainkan, tapi ini Bae Shin Yong ini harus mendapat perhatian utama. Ya, pemainnya sangat kuat ya. Punya tenaga yang sangat baik. Namun apapun itu, Ezequiel Vidal ini harus dimatikan. Karena bola-bola akan lebih banyak dari dia sampai ke Vergonzi ke depan. Karena dia itu otaknya sama seperti William Pluim. Ya, pasti William Pluim juga akan mendapat perhatian utama dari pemain-pemain Persita. Untuk diredam agar William Pluim tidak banyak memberikan pasukan bola ke depan kepada Everton, Nascimento. Nah, sama halnya dengan Vidal. Vidal ini adalah pemain yang boleh saya katakan kalau dia dimatikan, tidak bisa berfungsi dengan baik, berarti ada sekitar 50% permainan dari Persita itu terhenti berkurang di sini. Tapi perlu kerja keras untuk bisa menghentikan Vidal, ini pemain yang sangat bagus dan Persita maupun pelatih mereka, Luis Duran itu sangat berharap terhadap kemampuan skill individu teknik permainan dari Vidal. Di belakang mereka punya palang pintu yang kuat. Jevlon Gusenov, ya, ini pemain yang sangat baik, kuat dalam bertarung bola udara, ya. Dia punya clearance yang juga oke, sapuan yang sangat baik, ya, visinya juga bagus, sama seperti yang dimiliki oleh PSM dengan Yuran Fernandes. Jadi memang menarik, ramai. Sama-sama punya pemain kunci di semua lini, dengan baik PSM maupun dengan Persita. Tapi kita lihat motivasi Persita juga ini yang mereka pasti akan mengebu-gebu, punya ambisi khusus untuk bisa bermain lepas dalam pertandingan ini. Ya, dukungan kuat dari pendukung mereka, supporter mereka di Indomilk Arena yang kita akan tentukan pasti rame, pasti sengit. Di saat PSM tidak mau kalah, ya, ingin memenangkan pertandingan, paling tidak imbang di menghadapi Persita ini. Persita justru ingin menang, ya, karena target mereka di otak mereka harus 3 poin. Ya, tetapi tentunya juga tidak boleh overconfidence. Percaya diri berlebihan akan berbahaya bagi anak-anak Persita. Nah, kita lihat starting line up seperti apa yang akan dimainkan oleh Luis Edmundo Duran, arsitek dari Persita. Dia selalu akan bermain dengan pola yang lebih menyerang dengan 4-3-3, ya.
Bukan sekali-sekali dia akan coba dengan 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi 4-3-3 ini menjadi pola kesukaan dari Louis Duran. Nah, di bawah Mistar kalau saya lihat di sini, dia punya Aditya Harlan ya, yang pasti akan dipilih untuk bisa bermain. 4 pemain belakang itu ada kapten mereka, Muhammad Toha, yang akan bermain dari sini. Kemudian didampingi oleh Javlon Gusenov, ya, yang saya bilang tadi sangat kuat. Kemudian ada Karisma Fatoni di sini. Di kiri ada Arif Setiawan. Inilah 4 pilar akan dimainkan oleh Louis Duran saat menghadapi PSM. 4 tengah. Siapa mereka 4 tengah? Kalau bisa dilihat sini itu Rifki Dwi Septiawan mungkin saja akan mendapatkan tempat utama di starting line up bagi Persita. Selain Dwi Septiawan ini, nah itu tadi saya bilang, mereka punya Ezequiel Vidal dan punya Bae Shin Yong. Ya, bukan 4-3 maksudnya ya. Jadi mereka bermain dengan 4 pemain belakang, 3 gelandang dan 3 di depan. Ya maksudnya 3 gelandang mereka itu Arif Dwi Setiawan, Bae Shin Yong dan Ezequiel Vidal. Ini 3. Nah 3 mereka di depan itu akan dimainkan oleh Irsyad Maulana yang mungkin agak bergeser ke kanan. Dengan striker mereka pemain nomor 9 yang akan ditaruh, didorong lebih ke depan adalah Ramiro Vergonzi. Satu yang akan bermain mungkin agak lebih ke kiri adalah Heri Susanto. Nah inilah starting 11 yang akan ditampilkan oleh pelatih Louis Duran dalam laga mereka saat menjamu PSM Makassar di Indomilk Arena. Nah, dengan 4-3-3 ini kan kelihatan bahwa mereka akan lebih banyak untuk keluar menyerang. Jual beli serangan akan terjadi. Dan ini ditunggu dengan permainan pragmatis dari Bernardo Tavares yang lebih banyak mungkin akan menunggu kemudian counter attack yang mematikan. Ini yang seru. Karena PSM tidak peduli. Mereka ditekan, tapi mereka counter attack mereka mematikan dan mereka bisa mencetak gol. Ya, dengan bermain pragmatis ini, mereka tidak peduli dengan kalah dalam ball position, tapi selalu bisa menghasilkan hasil yang positif. Nah, dengan bermain seperti ini pasti 4-3-3-nya ini akan membuat Muhammad Toha dan Arif Setiawan itu harus lebih banyak melakukan manuver ke depan. Ya, penetrasi terus untuk bisa membantu serangan dari 2 sisi flank dengan bermain 4-3-3 seperti ini. Walaupun mereka punya Irsyad Maulana dan juga Heri Susanto yang ada di posisi ini. Tapi dibutuhkan 2 back sayap yang selalu rajin untuk bisa membantu serangan. Namun apapun yang akan dilakukan oleh Persita, mereka harus bisa bagaimana meredam William Pluim di sana. Dan juga pasti akan terjadi kerja keras untuk bisa mencegat 2 flank yang sangat kuat dari PSM yang akan dimainkan oleh Sayuri bersaudara. Yakob dan Yance Sayuri yang sangat kuat, sangat cepat bermain. Crossing mereka bagus dan punya naluri dalam hal mencetak gol. Inilah PR bagi Louis Duran sebagai pelatih dari Persita untuk bisa bagaimana mereka dapat meredam kekuatan PSM dalam pertandingan nanti sore. Kita nantikan bersama duel ini dan mereka sudah bersiap ya latihan. Tentunya dari Persita ini dalam persiapan dan ini Louis Duran ketika bersiap latihan untuk menyambut ini ya, memberikan pengarahan-pengarahan kepada pemain-pemain Persita ya. Bagaimana? Dan mereka tampaknya mungkin lebih siap ya, dalam pertandingan ini. Buat mereka ini adalah gengsi ketika bermain untuk menghadapi PSM Makassar. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.